Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Konco-konco angkringan dakwah di seluruh penjuru Nusantara, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di program Islamic Digest episode kedua. Bersama saya sudah ada Ustadz Iful Fitroh Al-Muslan. Beliau adalah mudir pesantren Dai Al-Mabda. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Ini menuju 2024. Ini pencapresan bursa capres, kemudian para pengusung partai, pengusung calon juga sudah kasakusuk mempersiapkan calon-calon mereka yang mereka mungkin anggap itu sebagai yang terbaik. Masyarakat juga tidak kalah serunya, mereka berharap, mereka menunggu nanti di 2024 itu tidak kecewa lagi sebagaimana yang kemarin itu nampaknya kecewa. Pemimpin yang pas kampanye itu sok merakyat, belusuan, tekan got segala macam, ternyata pas jadi di atas itu udah lari semua sama rakyat. Kebijakannya sudah tidak lagi merakyat, justru merugikan bahkan menindas rakyat. Nah ini kita hari ini nampaknya ada calon yang diharapkan entah itu merakyat, entah itu adil, entah itu amanah, yang dekat dengan Islam segala macam. Nah ini sebetulnya bagaimana sih konsep pemimpin? Masihkah kita bisa berharap pemimpin yang adil dan amanah dalam kehidupan demokrasi hari ini? Kita perlu mendalami apakah dalam perspektif Islam khususnya ada membahas tentang pemimpin yang adil dan amanah. Jadi pemimpin yang adil dan amanah dalam perspektif Islam itu bagaimana? Mungkin Ustadz bisa menjelaskan. Ya, baik. Jadi selama sistemnya adalah demokrasi, maka ujung-ujungnya pasti rakyat akan kecewa. Karena kita tidak bisa berharap munculnya pemimpin yang adil dan amanah selama dalam sistem demokrasi. Selama pemimpin itu lahir melalui demokrasi. Kenapa demikian? Ada dua pendekatan. Yang pertama dalam perspektif Islam. Di dalam Islam yang dimaksud dengan adil dan amanah itu seperti apa sih? Kalau kita mendekati melalui perspektif Islam, maka tidak ada pemimpin dalam demokrasi yang bisa disebut adil, yang bisa disebut amanah. Kenapa? Karena pemimpin di dalam sistem demokrasi tentu saja mereka diangkat, mereka dipilih dalam rangka untuk menjalankan undang-undang ataupun hukum yang dibuat oleh rakyat. Karena demokrasi sendiri kedaulatan hukum di tangan rakyat. Otomatis mereka yang dipilih diangkat dalam rangka untuk menjalankan hukum ataupun undang-undang yang dibuat oleh rakyat. Nah, selama pemimpin itu menjalankan hukum selain hukum Allah, maka selama itu pula dia nggak bisa disebut adil dan juga tidak bisa disebut amanah. Oh iya. Misalnya di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi siapapun yang ketika dia diberikan kewenangan, kesempatan untuk memutuskan hukum di tengah-tengah masyarakat, tetapi yang dia gunakan bukan hukum Allah, maka Allah menyebut mereka sebagai orang-orang yang zalim. Ya, zalim kalau kita terjemahkan jahat, orang-orang yang jahat. Zalim itu sendiri di dalam Islam adalah diddul adl, kebalikan dari adil. Nah, itu artinya siapapun yang memimpin, selama dalam kepemimpinannya itu tidak menjalankan hukum Allah, maka selama itu pula mereka disebut zalim ataupun tidak adil. Jadi nggak bisa kita berharap muncul pemimpin adil ya dalam kerangka demokrasi kalau kita dekati dengan perspektif Islam. Demikian pula amanah. Jadi Islam itu punya satu pandangan yang disebut dengan amanah itu apa sih? Yang paling basic
seseorang disebut amanah itu adalah manakala dia menjalankan amanah agama dan kewajibannya. Di dalam Al-Quran misalnya, di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna aradtal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina wa asfaqna minha wa hamalahal insan." Kami menawarkan amanah itu kepada langit, kepada bumi, dan juga gunung-gunung. Mereka semua menolak untuk memikul amanah itu. Lalu manusia memikul amanah tersebut. Nah, pertanyaannya, amanah yang dimaksud di dalam Quran itu apa? Kata Qatadah rahimahullah, amanah yang dimaksud adalah ad-din wal faraid wal hudud. Jadi amanah itu adalah agama, kewajiban, dan hukum-hukum Allah. Artinya seorang manusia disebut al-amin, disebut amanah manakala dia menjalankan apa yang Allah sudah pikulkan padanya. Apa itu? Agama, kewajiban, dan juga hukum-hukum Allah. Artinya apa? Artinya selama pemimpin itu tidak menjalankan amanah agama yang Allah sudah pikulkan padanya, yaitu menjalankan hukum-hukum Allah, maka selama itu pula dia akan disebut dengan manusia yang khain. Khain itu artinya khianat. Nah, dengan demikian di dalam perspektif Islam, maka tidak bisa seseorang itu disebut adil dan amanah selama sistem yang dia jalankan, hukum yang dia jalankan itu adalah bukan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dalam perspektif Islam. Kemudian kita dekati dalam perspektif politik. Sulit sebenarnya mengharapkan pemimpin yang sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, munculnya sosok pemimpin yang adil, yang amanah, yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Kenapa? Karena kita harus tahu bahwa seorang presiden itu dalam demokrasi, dia bukan hanya sekedar pemimpin keluarga, sehingga tidak bisa diukur hanya bagaimana dia itu harmonis kepada keluarganya, lalu kemudian dikatakan, wah ini pemimpin yang bagus. Ingat, pemimpin dalam negara demokrasi dia adalah pemimpin politik. Jadi yang perlu diukur itu adalah bagaimana kebijakannya terhadap rakyat, bukan bagaimana personality kesehariannya. Nggak bisa, akhlaknya dan seterusnya, ya kan? Nah, masyarakat terjebak di situ. Masyarakat terjebak dengan personality kesehariannya. Wah, dia kelihatannya sederhana, kelihatannya merakyat, wah ini cocok. Padahal tidak. Pemimpin itu, presiden itu adalah pemimpin politik. Dia memimpin sebuah negara, sehingga yang perlu dinilai itu adalah bagaimana kebijakannya terhadap rakyat. Nah, saya katakan bahwa secara politik sulit berharap dalam sistem demokrasi muncul pemimpin yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Kenapa? Karena dua alasan. Yang pertama, seseorang itu bisa sampai pada posisi menjadi presiden, dia memerlukan kendaraan politik yang kita sebut dengan partai politik. Mau tidak mau dia akan menjadi petugas partai. Jadi tentu ketika dia sampai pada titik itu, dia akan membawa kepentingan-kepentingan partai politiknya. Belum lagi kalau di sana ada koalisi. Berarti dia mesti mengakomodasi di samping kepentingan partai politiknya sendiri, juga plus partai koalisinya atau partai pengusungnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak mungkin seseorang itu sampai pada titik menjadi pemimpin negara kalau tidak ada sponsor. Pemodal ya, Ustaz, ya? Pemodal, karena seseorang menjadi presiden itu butuh modal banyak. Nah, disitulah oligarki bermain. Jadi bebannya seorang presiden itu, satu, dia petugas partai, yang kedua dia harus mengakomodasi kepentingan oligarki, sehingga seorang presiden sulit untuk menjadi dirinya sendiri. Kalaupun dia itu mungkin kesehariannya murah senyum, personality kesehariannya itu positif, tapi ketika dia menjadi posisi sebagai pemimpin politik, maka banyak kepentingan-kepentingan politik yang dia bawa, sehingga sulit seseorang itu akan menjadi dirinya sendiri dalam kerangka demokrasi. Karena itu bisa kita lihat ya, yang tadinya itu personalitinya merakyat,
giliran dia diberi kekuasaan dan dia memutuskan satu kebijakan, nah kebijakannya itu jauh dari bayangan, sangat tidak merakyat. Karena itu banyak protes-protes di tengah-tengah masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan politiknya, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah sulit, bahkan jangan berharap munculnya pemimpin yang adil dan amanah melalui demokrasi. Berarti mustahil ya Ustadz ya dapat pemimpin dan amanah secara konsepsi itu bertentangan dengan Islam. Jadi sejauh dia mau adil seperti apa, mau peduli pada rakyat seperti apa, kalau dia tidak menjalankan hukum Allah berarti ya nggak bisa disebut sebagai adil dan amanah. Jadi tolak ukur pertamanya itu, ya. Jadi tolak ukur seseorang itu adil, ya, bergantung pada sistem apa yang dia jalankan. Kalau secara umum kan masyarakat punya perspektif yang namanya adil itu kan objektif. Jadi ketika dia memutuskan hukum tidak berat sebelah. Kalau bahasa hukumnya supremasi hukum, ya kan? Jadi dia memutuskan benar-benar objektif, tidak berpihak kepada siapapun. Pandangan umum masyarakat begitu, adil yang dimaksud seperti itu. Sementara amanah secara umum masyarakat memandang ya dia bekerja secara profesional. Artinya apa yang diamanahkan itu yang dia jalankan dan dia tidak mengkhianati amanah sistem yang dibebankan padanya. Secara umum masyarakat berpandangan seperti itu, tapi di dalam Islam tidak demikian. Di dalam Islam, tolak ukur yang pertama seseorang disebut adil adalah bukan hanya soal dia objektif, bukan hanya soal dia profesional, tetapi termasuk itu. Tetapi yang paling penting adalah sistem apa yang dia jalankan, hukum apa yang dia jalankan. Seobjektif apapun seorang pemimpin, ya, seprofesional apapun seorang pemimpin, kalau sistem yang dia jalankan itu bukan hukum Allah, tetap saja dia nggak adil, tetap saja dia nggak amanah. Tidak amanah. Nah ini kita itu kan hidup di alam demokrasi. Nah pertanyaannya, mungkinkah pemimpin yang dimasukkan dalam Islam tadi itu ada dalam demokrasi? Gitu. Ya selama sistemnya demokrasi ya nggak mungkin. Kenapa? Karena demokrasi itu adalah kekuasaan yang didesain untuk menjalankan hukum selain hukum Allah. Dan ini demokrasi ini kan ada historis ya. Dia punya cerita historis. Jadi cerita historis daripada demokrasi ini merupakan antitesa dari teokrasi di Eropa. Saat itu kan di Eropa secara politik didominasi oleh gereja. Jadi keputusan-keputusan politik, ya, kebijakan-kebijakan politik semua didesain oleh gereja. Tapi kan ujung-ujungnya kesengsaraan rakyat. Kemudian lahirlah para revolusioner, para pemikir, para filosof, lalu membawa ide baru dari teokrasi menjadi demokrasi. Yang tadinya kedaulatan itu di tangan Tuhan, ya, secara institusional adalah gereja, kemudian dibawa menjadi kedaulatan rakyat. Jadi sebenarnya demokrasi itu secara historis ingin menghilangkan peran agama dalam kehidupan. Otomatis menghilangkan peran agama dalam politik atau dalam pengaturan masyarakat. Itu artinya apa? Artinya jangan berharap demokrasi ini ya akan menjalankan hukum Allah, jangan berharap. Karena dia dilahirkan, dia didesain untuk menghilangkan peran agama dalam kehidupan, termasuk menghilangkan peran agama dalam politik. Jadi tidak bisa. Sekarang itu di persepsi masyarakat itu kalau tidak demokrasi ya sosialis, kalau nggak sosialis demokrasi atau komunis. Nah makanya hanya dua pilihan itu. Apakah Islam itu memberikan sistem yang memungkinkan lahir pemimpin yang adil dan amanah seperti yang saya jelaskan tadi? Ya, jadi kalau kita tidak bisa berharap pada demokrasi, ya kita juga nggak bisa berharap pada sosialis. Karena dua sistem ini menghilangkan peran agama dalam kehidupan. Ya tentu kita hanya bisa berharap pada sistem Islam. Nah, perlu saya jelaskan bahwa kekuasaan di muka bumi ini, kalau kita mau ringkas, itu sebenarnya hanya 3 saja desain kekuasaan. Yang pertama adalah kekuasaan yang didesain untuk menjalankan kehendak
seseorang atau individual ya, kehendak individual. Bentuk kekuasaan itulah yang kita sebut dengan monarki atau kerajaan. Yang berdaulat itu adalah seseorang, yang berdaulat itu adalah raja. Itu bentuk kekuasaan yang pertama. Nah, bentuk kekuasaan yang kedua adalah kekuasaan yang didesain untuk menjalankan kehendak rakyat, kehendak komunal, kehendak masyarakat. Itulah yang kita sebut dengan demokrasi ini sekarang ini ya. Sekarang ini. Betul. Baik bentuk kekuasaan yang pertama monarki maupun bentuk kekuasaan yang kedua demokrasi sama-sama menegasikan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir yaitu kekuasaan yang didesain untuk menjalankan kehendak Allah, menjalankan hukum Allah. Jadi yang berdaulat itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk kekuasaan inilah yang kita sebut dengan khilafah. Khilafah. Karena itu para ulama ya, misalnya di dalam kitab-kitab mereka, termasuk misalnya dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhi ya, disebutkan bahwa khilafah itu adalah riasatun ammatun fi hibziddin wa siyasatid dunya bihi. Jadi khilafah itu adalah kepemimpinan umum atau kekuasaan, yang kekuasaan itu difungsikan untuk menjaga agama atau keterlaksanaan agama dan pengaturan dunia berdasarkan agama tersebut. Jadi atmosfer yang cocok bagi penegakan Islam itu tidak lain dan tidak bukan adalah khilafah. Jika sistem kekuasaannya itu adalah khilafah, bukan yang lain. Nah, hari ini masyarakat kita itu kan masyarakat yang plural ya, terdiri dari beragam agama, suku, bahasa, bangsa dan sebagainya ya. Sistem khilafah itu apakah masih cocok bisa diterapkan hari ini? Ya, begini. Jadi yang masyarakat harus pahami adalah ya, yang masyarakat harus pahami adalah kita mencari sistem yang baik. Kita mencari sistem yang bisa menjadi solusi terhadap problem-problem yang ada. Kita mencari sistem yang jika secara ekonomi itu bisa mensejahterakan. Kita mencari sistem yang secara hukum itu bisa menekan kriminalitas dan menjamin keamanan. Dan begitu seterusnya. Dan secara konseptual itu hanya bisa dengan sistem Islam. Nah, jadi bukan soal wah ini sistem dari Islam. Terus nanti terus nanti bagaimana jika masyarakat yang plural? Bukan soal itu, soal kita mencari sistem alternatif, sistem yang baik, yang secara ekonomi itu bisa menjamin kesejahteraan, yang secara hukum itu bisa menjamin keamanan. Dan saya kira tidak ada masalah penerapan sistem Islam di tengah masyarakat yang plural. Secara historis itu kan sudah pernah dijalankan. Ketika Rasulullah SAW hijrah di Madinah lalu menerapkan Islam juga dalam kondisi masyarakat yang plural. Di situ masih ada sebagian orang musyrik, di situ ada orang Nasrani, di situ ada Yahudi dan Islam. Kemudian ketika kekuasaan Islam itu melebar juga sama dalam kondisi masyarakat yang plural. Jadi menurut saya bukan soal wah ini Islam kemudian gimana dengan rakyat yang beragama selain Islam. Ini bukan soal itu, ini soal sistem yang baik dan hanya bisa didapatkan ya jika sistem itu adalah sistem Islam. Kemudian itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah apa sih yang ditakutkan dengan non-muslim dengan penerapan Islam? Yang mereka takutkan kan dengan diterapkannya Islam mereka dipaksa masuk Islam. Ya, betul sekali. Atau misalnya mereka dipaksa untuk sunat bagi yang nggak sunat, ya kan? Atau mereka dipaksa untuk beribadat sesuai dengan ibadat Islam. Maka kita katakan bahwa kekhawatiran itu adalah kekhawatiran yang tidak perlu ada. Kenapa? Karena di dalam Islam sendiri la ikraha fiddin, tidak ada paksaan ya masuk Islam. Karena itu mereka tidak akan dipaksa untuk memeluk Islam, mereka tidak akan dipaksa untuk beribadat sesuai dengan ibadat Islam, dan juga mereka tidak akan dipaksa untuk sunat. Tetapi dalam persoalan publik maka itu hukum harus sama.
baik muslim maupun non muslim. Dan ketika sistem Islam itu diterapkan dalam ranah publik, maka kebaikannya itu bukan hanya akan dirasakan oleh muslimin ya, tapi akan dirasakan oleh semua kalangan yang plural tadi, baik muslim maupun non muslim. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad dengan risalah yang engkau bawa, melainkan akan menjadi rahmat kebaikan bagi semesta, bagi siapapun, mau muslim ataupun non muslim. Nah, yang menarik, Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qadir ketika menerangkan ayat ini, beliau mengatakan, "Wa ma arsalnaka ya Muhammadu," tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad bil ahkam, dengan hukum masyara'i' dan syariat yang engkau bawa, illa rahmatan, kecuali akan menjadi rahmat kebaikan li jami'in nas, bagi seluruh manusia, mau dia itu muslim ataupun non muslim. Jadi kebaikan di tengah masyarakat yang plural. Jadi kita perlu jelaskan kepada masyarakat yang notabene mereka dari kalangan non muslim bahwa tidak usah khawatir, apa yang kalian khawatirkan tidak akan terjadi, dan kebaikan dari sistem ini untuk kalian semua juga, baik muslim maupun non muslim. Jadi sudah jelas ya Ustaz ya, walaupun ditegakkan khilafah, diterapkan hukum Islam, itu toleransi akan tetap terjaga sebagaimana sekarang ini atau bahkan lebih baik. Jelas. Kemudian keamanan, kesejahteraan juga insya Allah akan terjamin ya. Baik itu untuk warga negara muslim maupun non muslim. Nah, masalahnya Ustaz, hari ini kan demokrasi, perubahan itu kita lihat nampaknya hanya bisa lewat pemilu. Nah, ini keluar dari demokrasi itu gimana caranya Ustaz? Iya, jadi sekarang ini memang banyak kalangan yang berpandangan bahwa kalau kita menginginkan perubahan politik, maka mau tidak mau kita harus melalui mekanisme demokrasi yang ada. Itulah yang kita sebut dengan perubahan yang bersifat intraparlemen. Jadi perubahan itu hanya bisa diperoleh melalui mekanisme demokrasi yang ada. Nah, saya kira ya benar memang jika perubahan yang dimaksud itu adalah bergantinya rezim, bergantinya pemimpin, maka mekanismenya harus melalui mekanisme demokrasi yang ada. Kalau yang kita inginkan adalah perubahan sosok, bergantinya sosok, tapi kan bukan perubahan itu yang kita inginkan. Perubahan yang kita inginkan itu bukan hanya perubahan sosok, tapi plus sistemnya. Kalau lebih radikalnya lagi, perubahan dasar negaranya. Jadi bukan hanya sosoknya yang berubah, bukan hanya sistem parsial yang berubah, bahkan dasarnya itu harus berubah. Sampai dasar negaranya. Sampai dasar negaranya. Nah, itulah yang kita sebut dengan perubahan yang revolusioner. Pertanyaannya, perubahan yang revolusioner mungkinkah melalui pemilu? Mungkinkah melalui mekanisme demokrasi yang ada? Setahu saya nggak bisa. Bahkan secara empiris plus historis, perubahan-perubahan yang bersifat revolusioner itu nggak pernah terjadi intraparlemen, selalunya ekstraparlemen. Bahkan tahun 98 perubahan yang sekelas reformasi saja itu pun terjadi bukan intraparlemen, tapi ekstraparlemen yang dimobilisasi oleh teman-teman mahasiswa. Maka terjadilah reformasi. Nah, karena itu orang jangan kemudian sempit pikirannya bahwa perubahan itu hanya bisa terjadi melalui intraparlemen. Perubahan itu ya secara empiris juga sudah terbukti, secara historis juga sudah pernah terjadi, bahwa perubahan-perubahan besar justru terjadi ekstra parlemen. Nah, kalau kemudian untuk bertanya, terus kita mulai dari mana perubahan itu? Bagaimana, kita harus mulai dari mana? Gitu, kalau kita nggak bisa melakukan perubahan secara praktis politik dengan melalui partai politik praktis, melalui mekanisme pemilu yang ada, terus kita mulainya dari mana? Begini, kalau perubahan yang kita inginkan itu adalah perubahan yang bersifat revolusioner, ya, maka pertanyaannya adalah apakah umat mau?
Karena ini kan perubahan yang tidak sederhana, perubahan yang totalitas. Dari yang tadinya demokrasi menjadi Islam. Pertanyaannya, apakah umat mau? Sebenarnya bukan umat tidak bisa. Kalau saya secara individual nggak bisa, nggak mampu. Mungkin kita kumpulan orang secara komunitas juga nggak mampu. Karena yang mampu itu perubahan melalui umat yang kita sebut dengan al-taghyir antarikil umat. Jadi perubahan melalui umat, jalan umat. Nah, pertanyaannya apakah umat mau atau tidak? Kalau umat mau, besok bisa terjadi. Tapi pertanyaannya apakah umat mau atau tidak? Jawabannya kan belum mau. Bukan tidak mau, belum mau. Kenapa umat belum mau? Ya, persoalannya satu, karena belum tercipta kesadaran. Belum tercipta kesadaran di tengah-tengah umat akan politik Islam, akan urgensi sistem Islam, dan juga belum terwujud kesadaran bahwa sistem demokrasi yang selama ini mereka pakai itu kufur, bahwa sistem demokrasi yang mereka pakai ini sama sekali tidak bisa menjamin apa yang mereka cita-citakan. Kesadaran itu belum ada. Nah, karena itu kalau ditanya perubahan itu kita mulai dari mana? Kita mulai dari kesadaran umat. Jadi tugas kita bagi yang sadar adalah membagi kesadaran ini kepada umat. Sampai pada titik umat mau. Kalau umat mau, selesai. Semua bisa terjadi, besok bisa. Perubahan politik itu bisa terjadi. Kalau umat mau. Ya. Terima kasih sekali Ustadz Iful Fitrah atas penjelasannya yang gamblang ya tentang pemimpin yang adil dan amanah, di mana dalam demokrasi ini secara konsepsi, secara faktual itu nggak akan bisa melahirkan pemimpin yang adil dan amanah. Adil dan amanah itu istilah dalam Islam, dan hanya Islamlah yang bisa mewujudkan pemimpin yang adil dan amanah. Dalam sistem yang disebut dengan al-khilafah, itu melalui jalan umat atau antorikil umat. Kemudian tadi Ustaz menjelaskan caranya bagaimana. Ya memang kuncinya satu, yaitu kesadaran umat. Kalau umat mau, pasti mampu. Ada kemauan, ada jalan. Itu yang kita tunggu-tunggu. Jadi kesadaran umat. Ketika umat belum sadar, kewajiban kita orang yang sudah sadar ini adalah menularkan kesadaran ini kepada seluruh umat, sehingga umat kemudian sadar, bangkit, dan mau untuk perubahan menuju kehidupan Islam. Nah, itu terima kasih sekali Ustadz Iful Fitrah atas penjelasannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi, bisa belajar lagi untuk membahas persoalan-persoalan umat yang lainnya. Begitu konco-konco angkringan dakwah dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi insya Allah di episode berikutnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya keluar dari